Kayak semua orang mau dilaporin. Sekalian tuh. Ya sekalian orang-orang dinas sosial lu laporin. Siapa lagi? Nggak tahu deh. Gua minta maaf. Hola netizen yang tercinta. Seorang donatur harus menghadapi nasib pilu setelah berniat membantu pengobatan Agus. Bukannya lega telah menghibahkan hartanya untuk membantu orang, Sabila justru kini dirundung kesusahan. Betapa tidak, Sabila malah dilaporkan ke polisi atas kasus donasi untuk Agus. Saat Sabila menangis karena kesusahan, Agus kini justru sudah tertawa di live TikTok. Sabila merupakan salah satu donatur yang menyumbang uang untuk pengobatan Agus. Sabila mengaku telah menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya. Temannya yang menitipkan donasi untuk Agus juga turut mencibirnya. Mereka bahkan meminta balik uang donasi. Ia pun berpesan pada Pratiwi Novianti, inisiator donasi untuk Agus, agar segera menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, kini Agus, orang yang menyalahgunakan donasi pengobatan untuk bayar utang keluarga, justru sudah tertawa-tawa. Agus bahkan berlaga seperti seorang artis bersama saudaranya Wawa. Mereka berdua kedapatan live TikTok sambil tertawa-tawa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Nih guys, dengerin ya, dengerin. Saya mau bilang sama ke Bang Terang aja. Bang Terang tahu nggak di posisi saya seperti apa? Dari awal saya menyuarakan isi hati para donatur, teman-teman saya mendapat intimidasi luar biasa. Sampai anak-anak saya bahkan terancam keselamatan dan nyawanya. Abang tahu itu? Dan jujur bang, saya punya beban moral yang sangat besar. Ke-10 kawan saya, dengan adanya kasus ini yang gak terang benderang, malah meminta balik uang donasinya kepada diri saya pribadi, karena saya yang mengcounter mereka semua. Abang tahu beban saya. Setega itu abang bilang saya nggak ikhlas, bang. Saya sangat ikhlas, bahkan saya diintimidasi luar biasa. Kenapa saya menghilang beberapa hari di Komali Bank Faktual? Karena intimidasinya luar biasa. Dan jujur ya, walaupun ada Farhat Abbas di bawah, saya udah mendapat surat cinta dari pelaporan Farhat Abbas. Udah sampai ke tangan saya, bang. Apa salah donatur sih di sini? Kenapa sampai donatur harus dilaporin gitu loh? Abang kasih tahu tuh ke Bang Pondak sana, bilang Sabila udah dapat surat cinta dari Polda Metro Jaya atau laporan dari Farhat Abbas. Saya punya kok, tapi saya nggak mungkin belak-belakan di sini, bang. Mbak Sabila? Iya. Mbak Sabila dilaporkan? Iya, dilaporkan, bang. Saya punya. Udah. Salam KBD bosku. Mohon maaf ini mengganggu. Salam kenal buat semua yang ada di sini. Saya sudah tahu kita punya akun cukup lama. Jadi saya naik ini karena saya merasa resah pada donatur yang dilaporkan. Kenapa saya merasa resah? Karena uang donasi itu datang dari tempat saya curhat, bang. Donatur itu datangnya dari saya yang 1, sekian miliar itu. Saya punya kewajiban untuk menjaga donatur saya. Dan ketika donatur saya diserang secara hukum, maka saya akan turun tangan. Ini gua kasih denger yang donatur yang dilaporin. Astaga, Gus, lu mendingan cabut surat kuasa deh, Gus. Kalau kata gua mah ya, cabut surat kuasa deh. Ini udah kejauhan, ya. Udah kejauhan, ya. Ini udah sangat-sangat jauh, well. Donatur dilaporin. Udah nggak paham lagi gue, di mana akal pemikiran lu? Astagfirullah. Tolonglah jangan begitu, ya kan? Kan yang namanya pengacara kan menyelesaikan masalah tuh dengan baik-baik gitu loh. Negara kita kan menjunjung tinggi musyawarah mufakat, ya. Negara kita tuh menjunjung tinggi musyawarah mufakat, bukan dikit-dikit dilaporin, dikit-dikit dilaporin, semua orang dilaporin, ya kan? Ini kayaknya harus bener-bener harus ada yang men-stop deh. Bang Densu, mohon dengan sangat Bang Densu men-stop ini semua deh. Kelakuan si pengacara ini deh. Ya, hanya Bang Densu yang punya keberanian buat menghadapi si Eva ini. Ya, sejauh yang kita lihat gitu. Karena yang lain belum kelihatan gitu. Ini harus di-stop.
harus di stop ya. Ini benar-benar meresahkan loh seluruh Indonesia Raya loh. Ya kan, jangan mencoreng gitu loh. Ya, gitu aja sih yang mau gue sampein. Tolong deh Bang Densu, tolong teman-teman tag Bang Densu ya. Thank you. Aku sedih banget punya pengacara yang blunder. Farhad, gue gak ngerti lagi nih, ini kasus makin kemana-mana, makin blunder, semua orang diseret, semua orang mau dipenjarain sama lo. Gue bingung, atas dasar apa sih? Apa yang mau lu liatin ke masyarakat? Apa yang mau lu ajarin? Ya, pertama negara ini negara demokrasi, semua orang bebas berpendapat, bersuara, bos. Kalau misalnya kita nggak boleh berpendapat, artinya lu sudah merenggut hak kemanusiaan kita atas bersuara, kebebasan kita bersuara. Kemudian kedua, gue baru tahu nih, sejak kapan donatur dilaporin, bos? Donatur kan orang yang memberikan donasi, dilaporin. Sejak kapan? Gue baru tahu sih ini sejarahnya sejak kapan. Pokoknya lu semua siapin mental, lu siapin juga obat darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung. Udah lama nih gue nggak bahas Agus. Agus ibu tak drama ini ternyata makin kemana-mana nih kasus ya kan. Sejak polling suara kemarin dilancarkan, ternyata polling suara terbanyak adalah hasil uang donasi tersebut dialihkan kepada orang lebih membutuhkan, contohnya seperti korban bencana alam dan lainnya. Dan Agus hanya bisa mendapatkan donasi sebesar 1.200.000-an gitu ya. Dan kayaknya pihak Agus nggak terima, terutama pengacaranya. Gue nggak ngerti pengacara tuh tugasnya apa, tapi kayaknya Anda itu terlalu mengintervensi klien Anda. Bahkan keluar statement dari Agus sendiri, Agus sedih banget kenapa orang-orang membantu Agus justru kena masalah. Pakai nanya. Jujur gue marah banget sih, gue tetap berpihak kepada donatur, karena menurut gue ya donatur salahnya apa? Dia kan membantu memberikan donasi, kenapa dilaporin, bos? Lagi pula kalau hasil uang donasi itu tidak tersampaikan tujuannya dengan benar, donatur itu berhak melapor, berhak menuntut bahkan uangnya kembali, ataupun uangnya memang mau dialihin kepada korban, orang-orang yang lebih membutuhkan, korban bencana alam kayak di Sulawesi sana, ya kan? Atau ke dinas yayasan sosial yang lain kayak yatim piatu yang lain kayak. Hak mereka, bos. Dan gue apresiat kepada Bang Densu yang sudah berpihak kepada para donatur. Anda sudah mengambil jalan yang benar. Dan juga pihak Pablo Benua sebagai kuasa hukum yang beralih kepada pihak donatur. Anda juga sudah sangat membantu. Pertanyaan buat gue juga, gue bingung kenapa Anda sebagai pihak kuasa Teh Novi undur diri. Kali ini gue nggak mau berpihak kepada Teh Novi atau Agus, gue berpihak kepada donatur. Karena di sini sebenarnya dari kasus ini yang menjadi korban penipuan adalah tetap donatur, ya. Bukan Novi, bukan Agus korban, tapi donatur. Ya, kenapa? Kita niat membantu nih, ya. Kita kasih loh sebagian rezeki kita untuk membantu, tapi disalahgunain, ya. Jadi wajar donatur melaporkan, donatur menuntut uang kembali atau dialihkan, wajar banget. Tapi kenapa dilaporin tuh donaturnya? Atas dasar apa? Uang-uang mereka, kenapa Anda yang sewot? Nggak rela ya uangnya diambil lagi. Sumpah gue nggak ngerti lagi sih. By the way nih Baswe, gue denger nih kabarnya izin advokatnya Farhad Abbas juga lagi diselidiki. Gue denger dari statementnya Bang Otto Hasibuan. Benar sih Pak, kayaknya memang harus diselidiki. Gue nggak ngerti, karena menurut gue ini mencengangkan sekali, terfenomenal banget ya pengacara ini. Selain pengacara Om Rasman, ternyata pengacara Om Farhad Abbas ini memang sangat fenomenal di 2024, karena menurut gue dia terlalu mengintervensi kliennya. Kayak gue yakin dong kayaknya Agus tuh nggak pengen kayak gini-gini banget gitu kasusnya, tapi memang Agus sedih banget sih punya pengacara kayak Pak Farhad ini kayaknya ya. Kayak semua orang mau dilaporin deh. Sekalian tuh, ya sekalian orang-orang dinas sosial lu laporin. Siapa lagi? Nggak tahu deh. Gua minta maaf, tapi balik lagi, negara ini adalah negara demokrasi, negara ini juga negara hukum. Jadi kita punya kebebasan suara dan kita juga wajib dan berhak melaporkan hal yang tidak benar dan tidak aman untuk kita. Bukan negara monopoli yang bisa dimain-mainin, oke?
Itu aja sih menurut gue. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada updatean terbaru tentang drama si Agus Buta drama ini, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja ya. Udah ya.